Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adhimi sya'nihi lam tahwihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan dalam video kali ini saya akan berbicara sedikit terkait pengetahuan saya tentang teori penafsiran yang dikemukakan oleh George Gracia, tokoh hermeneutika. Dalam teori penafsiran Gracia, Gracia memakai istilah-istilah fungsi-fungsi, yang mana mungkin banyak sekali istilah fungsi yang digunakan oleh Gracia. Cuman pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit di antara fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama adalah fungsi historis atau historical function. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi historis ini? Fungsi historis ini adalah upaya seseorang untuk menanamkan atau menciptakan kembali dalam hati audien kontemporer, yakni yang dimaksud audien kontemporer itu kita pada pembaca suatu teks yang kita tafsirkan pada masa sekarang, menciptakan atau menanamkan hasil pemahaman pengarang atau audien historis, yang mana dalam hal ini kita ketika berbicara tentang penafsiran teks suci Al-Quran teks suci di dalam Islam, berarti kita akan berbicara tentang Al-Quran. Sehingga fungsi historis ini yaitu sebenarnya gini, fungsi historis ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan seorang mufasir ketika menafsirkan suatu teks. Yakni apa? Upaya menguak kembali atau menggali kembali pemahaman author teks atau audien teks historis. Berarti pengarang tulisan ini diciptakan atau tulisan ini dipahami oleh seseorang. Nah, itu tugas seorang mufasir untuk menguak kembali pada masa teks itu terjadi, sehingga nantinya akan menghasilkan makna, biasanya disebut dengan makna tarikh, makna asal atau makna tarikh, makna historis. Nah, bagaimana cara mencari atau menggali makna historis tersebut? Ketika dikolabkan dengan ulumul Quran, itu makna asal bisa dicari itu dengan beberapa tahapan. Yang tahapan pertama adalah analisis linguistik, yang mana kita harus tahu dulu bahasa teks yang kita akan tafsirkan. Berhubung kita akan menafsirkan Al-Quran, berarti bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka kita harus menganalisis teks itu, menganalisis bahasa tersebut, yakni bahasa Arab, yang mana bukan bahasa Arab zaman sekarang, yakni bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi, pada saat Al-Quran itu diturunkan. Kemudian setelah melakukan analisis linguistik, kita lanjutkan dengan intratekstualitas, mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Maksudnya masih di dalam Al-Quran. Semisal ada lafadz wabil walidaini ihsana, kita kaitkan dengan apa? Wabil walidaini ihsana, setelah diteliti analisis linguistik, bla bla bla, muncul kesimpulan bla 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 bla. Kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang wabil walidaini ihsana, seperti wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Nah, itu proses yang kedua untuk mengambil makna tarikhnya. Kemudian yang harus yang bisa dilakukan mufasir lagi untuk makna teks, untuk menggali makna tarikh atau makna historisnya, yakni menggabungkan Al-Quran dengan teks yang di luar Al-Quran seperti hadis. Kemudian baru konteks sejarah.
kita berbicara terkait tentang asbabun nuzul. Sehingga setelah melakukan 4 hal ini, seorang mufasir akan menemukan makna tarikh atau makna historis yang diinginkan atau yang mungkin, bahasanya mungkin diinginkan oleh autor, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala, atau makna yang mungkin diinginkan pemahaman audien pada saat ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Itu yang dimaksud dengan fungsi historis. Kemudian yang kedua adalah fungsi makna, meaning function. Jadi yang dimaksud di sini itu apa? Meaning function ini adalah mengembangkan makna asal, mengembangkan makna tarikh untuk dihubungkan atau disesuaikan dengan kondisi ataupun masa ataupun waktu pada saat teks tersebut ditafsirkan, sehingga nantinya akan muncul makna-makna baru dari teks yang sama. Pengembangan ini tetap harus dibatasi. Menurut Gracia, pengembangan makna dari makna tarikh ini harus dibatasi, yakni sesuai dengan masih ada hubungan semantik dengan makna tarikh tersebut. Kan tadi sudah yang fungsi pertama itu mufasir yang sebenarnya harus lakukan langkah pertama adalah fungsi historis itu tadi, menggali makna tarikh atau makna historis yang mungkin dikehendaki oleh Tuhan atau audien yang dituruni Al-Quran. Setelah melakukan seperti itu, yang kedua adalah fungsi makna itu mengembangkan makna tarikh tersebut. Dalam tanda kutip, pengembangan makna tersebut harus masih ada hubungan semantik dengan makna tarikh tersebut, sehingga pengembangan makna tidak keluar dari makna tarikh seperti itu. Sehingga mungkin saja satu ayat di masa yang berbeda, di waktu yang berbeda, ataupun di lokasi yang berbeda itu mengalami pengembangan makna sehingga memunculkan makna-makna baru. Contoh tadi kita berbicara wabil walidaini ihsana, setelah dikaji historis atau setelah melakukan tahap fungsi historis, sehingga si mufasir menyimpulkan makna tarikhnya seperti ini, maka ketika berada pada tahap fungsi makna, si mufasir ini melakukan pengembangan dari makna tarikh tersebut. Katakanlah makna ihsana ini sudah ditemukan dan sudah dikaji analisis linguistik, intertekstualis ataupun kajian konteks historis, kemudian memunculkan suatu makna tarikh, yakni berbuat baik, katakanlah seperti itu. Maka si mufasir pada tahap fungsi makna ini, dia berhak untuk mengembangkan makna dari berbuat terbaik tersebut. Contoh semisal ketika saya ulangi lagi, melakukan pengembangan makna pada tahap fungsi makna ini dari makna tarikh ke makna baru, yang mana sesuai dengan kondisi, situasi, ataupun masanya. Sehingga katakanlah ketika kita berbicara tadi wabil walidi ihsana, terus kemudian dikaitkan dengan wala taqullahumma uffin, maka setiap mungkin di daerah tertentu kata uffin ini bisa diartikan bicara kasarnya itu seperti ini. Katakanlah di Jawa itu kalau ngomong kotor itu kata ini sudah dianggap kotor. Cuma kalau di daerah yang lain ini tidak dianggap kotor. Itu yang mungkin akan membedakan makna-makna baru karena pengembangan makna itu tadi di tahap fungsi makna itu, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya ternyata interpretasi tentang Al-Quran itu tidak suatu kebenaran absolut. Yang memiliki kebenaran absolut itu adalah Al-Qur'annya, tapi penafsirannya itu memang benar-benar belum dianggap
di tahap kebenaran absolut, karena banyak faktor yang mempengaruhi terkait tentang penafsiran itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.